Sejarah penyusunan tentang pengakuan Gereja Toraja. Pengakuan untuk Gereja Toraja berawal pada tahun 1930 pada saat seorang pendeta sending dari CGK yang bekerja di Mamasa, yaitu Pendeta Abiker, mengunjungi kota Rantepao. Tujuan kedatangan beliau untuk bertemu para sending dari GZB dengan tujuan merancang bersama untuk mendirikan satu gereja Toraja dalam arti sinode yang kelak meliputi daerah Mamasa dan sekitarnya, termasuk daerah Galumpang, Rantepao dan sekitarnya, Makale dan sekitarnya, serta daerah Rongkong termasuk Seko. Pada tanggal 9 Desember 1937, GZB dan ZCGK di negeri Belanda mengadakan konferensi yang kemudian menyetujui 3 naskah keesahan yang akan menjadi pengakuan Gereja Toraja. Pada saat Hendrik Kramer datang ke Tanah Toraja pada tanggal 1 sampai dengan 18 April tahun 1939, ia melaksanakan pengamatan untuk memikirkan pengakuan iman yang cocok untuk orang Kristen Toraja. Ia berpendapat bahwa pengakuan iman Gereja Toraja harus lahir dari dalam Gereja Toraja itu sendiri. Akan tetapi GZB dan ZGCK menolak pendapat yang diusulkan oleh Hendrik Kramer. Di dalam sidang Sinode Am yang dilaksanakan pada tahun 1947, di mana berdirinya Gereja Toraja sebagai satu sinode, pengakuan Gereja Toraja turut digumuli. Dalam persidangan tersebut, hadir beberapa orang yang pernah bekerja di Mamasa, seperti Pendeta J. Latui Hamallo, serta utusan dari Mamasa, yakni Pendeta Galijens. Selama 2 dasawarsa, yaitu pada tahun 1947 sampai dengan 1967, ketiga naskah tersebut diterima secara utuh, akan tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam Gereja Toraja. Dalam sidang Sinode Am 11 yang dilaksanakan di Sa'dan pada tahun 1967, ketiga naskah kesahan itu diperbincangkan lagi. Alasan utama sehingga beberapa peserta persidangan merasa perlu membicarakan kembali mengenai ketiga naskah kesahan tersebut karena dianggap tidak relevan dengan keadaan serta lingkungan kehidupan di Toraja. Dari semua orang yang berbicara menyangkut pengakuan Gereja Toraja, ada 2 orang yang namanya patut disebut, yaitu Pendeta TH Kobong dan Pendeta AJ Anggoy. Pendeta TH Kobong mengatakan bahwa secara material pengakuan Gereja Toraja yang dilantunkan dalam peraturan gereja belum ada. Yang ada barulah dasarnya saja, yaitu Alkitab yang diterangkan dalam ketiga naskah keesahan. Pendeta AJ Anggoy juga meminta berbicara dalam persidangan di Sa'dan dengan mengatakan bahwa Gereja Toraja perlu menyusun suatu pengakuan yang didasarkan pada Perjanjian Lama dan juga pada Perjanjian Baru.
3 tahun setelah sidang Sinode Am di Sa'dan, yaitu pada tahun 1970, dilangsungkan sidang Sinode 12 Gereja Toraja yang dilaksanakan di kota Makale. Di dalam sidang tersebut membicarakan mengenai peraturan gereja yang juga mencakup akan pengakuan Gereja Toraja yang semakin memperlibatkan kecenderungan untuk menyusun pengakuan iman sendiri. Pendeta TH Kobong berpendapat pemikiran-pemikiran yang dikemukakan menunjukkan kesadaran yang semakin mendalam akan perlunya Gereja Toraja memiliki pengakuan iman sendiri. Sidang Sinode Am 12 di Makale memunculkan komitmen agar Gereja Toraja memiliki pengakuan iman sendiri, walaupun dalam sidang tersebut belum ada keputusan yang pasti. Menjelang sidang Sinode Am 13 yang berlangsung di Palopo pada tahun 1972, Pendeta TH Kobong pernah bertemu dengan Pendeta Abeteng untuk membicarakan bersama mengenai pengakuan Gereja Toraja yang akan dibahas kelak dalam sidang Sinode Am 13 di Palopo. Ketika itu, Pendeta Abeteng menjabat sebagai Ketua Komisi Kegerejaan dalam Komisi Usaha Gereja Toraja atau yang disingkat KUGT, yang sekarang disebut Badan Pekerja Sinode atau yang disingkat BPS. Dalam kapasitas selaku Ketua Komisi Kegerejaan, beliaulah yang berbicara mengenai kebutuhan akan pengakuan yang dari dalam Gereja Toraja sendiri. Dalam sidang Sinode Am di Palopo, persidangan memandang penyusunan pengakuan Gereja Toraja sebagai suatu hal yang mendesak. Oleh sebab itu, persidangan menerima usul kegerejaan untuk menyusun pengakuan Gereja Toraja. Dalam persidangan tersebut, dibentuk Komisi Khusus Pengakuan Gereja Toraja yang diketuai oleh Pendeta TH Kobong. Motivasi penyusunan pengakuan Gereja Toraja adalah lingkungan Gereja Toraja dan panggilan untuk memberikan pertanggungjawaban pengharapan. Setelah sidang Sinode 13 di Palopo selesai, Komisi Khusus Pengakuan Gereja Toraja berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk memikirkan pokok-pokok pengakuan dan juga wawasan pengakuan tersebut untuk menjaring pikiran-pikiran warga jemaat. Maka komisi ini mengadakan suatu konsultasi yang diselenggarakan di Tangmentoe pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 1973. Dari konsultasi inilah maka diperoleh bahan-bahan pemikiran untuk penyusunan pengakuan, yaitu pengakuan Gereja Toraja. Ada beberapa orang yang menyampaikan makalahnya dalam konsultasi tersebut. Pendeta Arumpa
mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pastilah kita berjumpa dengan pemeluk agama Islam. Bagaimana kita mengatakan pengakuan kita tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita dan juga Juru Selamat dunia kepada mereka. FK Sarung Alloh menyuguhkan makalah mengenai adat dan kepercayaan tradisional suku Toraja. Menurut FK Sarung Alloh, dalam kepercayaan tradisional Toraja, pada satu pihak dipercayai adanya banyak ilah dan roh. Pada pihak lain, masyarakat Toraja sangat terikat kepada adat budaya yang telah berlaku sejak dahulu. Konteks gereja yang diwarnai dengan kepercayaan dan adat tertentu perlu diperhatikan dalam menyusun pengakuan gereja Toraja. JH Sarira mengemukakan beberapa hal yang tidak kalah pentingnya sebagai masukan dalam rangka penyusunan pengakuan gereja Toraja. Beliau mengemukakan bahwa pengakuan yang ada di dalam gereja Toraja saat ini yaitu 3 pasal keesaan berasal dari luar, sedangkan gereja Toraja dalam pelayanannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti aspek kemasyarakatan, kebudayaan, keagamaan, ekonomi, dan politik pemerintahan. Sarira juga mengatakan bahwa dalam penyusunan pengakuan gereja Toraja perlu juga memperhatikan hubungannya dengan pengakuan oikumenis seperti yang telah muncul dalam sidang Sinode HAM ke-12 di Makkale. Dengan beberapa masukan yang dipaparkan oleh beberapa tokoh di atas mengenai penyusunan pengakuan gereja Toraja, maka dapat dicermati beberapa pokok yang muncul. Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, manusia, jiwa manusia, dosa, keselamatan, amal kehidupan baru, hubungan dengan pertanian, hubungan dengan adat dan takdir, gereja, umat Allah, sakramen, jabatan gereja, oikomene, doa, kebaktian, persekutuan, siasat, dan pekabaran Injil, dunia masyarakat, pemerintahan, keadilan sosial, ilmu pengetahuan, modernisasi, takhayul, kuasa-kuasa gelap, nikah, adat, kebudayaan, eskatologi, kebangkitan, kedatangan Yesus kembali, kehidupan kekal. Sidang Sinode HAM berikutnya pada tahun 1975 di Ujung Pandang dan tahun 1978 di Tagari, Rantebau masih menugaskan Komisi Khusus Pengakuan Gereja Toraja untuk melanjutkan tugasnya dengan memperhatikan masukan-masukan yang muncul dalam setiap persidangan. Oleh karena komisi tersebut terus bekerja, mengadakan pertemuan, konsultasi, sehingga menjelang sidang Sinode HAM ke-16 tahun 1961, hasil kerja komisi berupa konsep pengakuan gereja Toraja siap untuk dibahas dalam persidangan. Lahirnya pengakuan gereja Toraja. Sidang Sinode HAM 16 gereja Toraja yang dilaksanakan di Makkale tanggal 5 sampai 15 Juli 1981 telah menjadwalkan pembahasan konsep pengakuan gereja Toraja sebagai salah satu acara pokok dalam persidangan. Melalui pembahasan yang sangat panjang dan membutuhkan energi, akhirnya sidang Sinode HAM 16 memutuskan sebagai berikut. Sidang HAM ke-16 Gereja Toraja setelah membahas konsep pengakuan Gereja Toraja menyatakan menerima, dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1981 jam 13.15 mengesahkan menjadi pengakuan Gereja Toraja dengan ucapan terima kasih kepada Komisi Khusus Pengakuan Gereja Toraja yang telah mempersiapkan kurang lebih 10 tahun. Pengakuan yang disahkan di Makkale terdiri dari 8 bab. Selain itu ada mukadimah,
sebelum bab pertama. Inti mukadimah dan bab-bab adalah sebagai berikut. Mukadimah, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bab 1, Tuhan Allah. Bab 2, firman Allah. Bab 3, manusia. Bab 4, penebusan. Bab 5, pengudusan. Bab 6, umat Allah. Bab 7, dunia. Dan bab 8, zaman akhir. Perkembangan ajaran Gereja Toraja. Seiring berjalannya waktu, Gereja Toraja yang sudah melahirkan pengakuan Gereja Toraja yang lahir dari dalam konteks Toraja itu sendiri. Gereja Toraja mulai memberlakukan ajaran-ajaran yang berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Gereja Toraja juga mulai memberlakukan pengakuan iman rasuli dan bahkan juga mengucapkan pengakuan Nisea Konstantinopel dalam ibadah. Seiring perkembangannya, ajaran Gereja Toraja mulai berkembang, khususnya pada kebiasaan budaya lokal Toraja dalam upacara rambu tuka dan rambu solo. Gereja juga Toraja melihat bahwa kegiatan-kegiatan adat dan kebudayaan Toraja harus berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Gereja Toraja dalam hal menyikapi upacara rambu solo tidak menolak upacara tersebut, tetapi memberi pemahaman terhadap budaya lokal agar selaras dengan ajaran Kristiani. Gereja Toraja mengajarkan agar kebiasaan budaya Toraja melakukan ritus, memberi persembahan kepada leluhur agar tidak dipraktekkan lagi. Gereja Toraja menambahkan kebaktian penghiburan dalam upacara kematian sebagai wujud iman kepada Allah. Kemudian pada upacara rambu tuka seperti perkawinan, Gereja Toraja menekankan tidak mengizinkan terjadinya penyimpangan seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex. Gereja Toraja menjelaskan bahwa perkawinan Kristen itu monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Perkawinan sebagai wujud persekutuan kasih adalah anugerah dan pemberian Allah. Oleh karena itu harus dijaga, dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan Allah. Perkawinan wajib dijaga dan dipelihara kesuciannya sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Gereja Toraja dengan tegas tidak merestui adanya perceraian.